Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada perbedaan yang kita tahu antara leadership dengan being a boss. Ya. Menjadi seorang bos atau sikap bossy dengan sikap memimpin itu beda. Ya. Sikap ngebos itu kan ada sisi meninggi, arogansi, kejumawaan, dan kerap kali tidak mau memahami keadaan dan tidak pernah mau di posisi yang qadarullah dirugikan atau rugi. Sementara leadership atau being a leader, menjadi seorang pemimpin, leading memimpin, maka kita lihat contohnya seperti Rasulullah dan sebagian dari para sahabat dan khalifah-khalifah yang memimpin dengan sesuai syariat Allah dan sesuai dengan etika kepemimpinan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan hal itu. Beliau sampai banyak mengorbankan harta, tenaga, bahkan kadang juga nyawa untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya Khalifah Harun al-Rashid atau Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi khalifah, orang seperti beliau-beliau ini memiliki kekayaan melimpah. Namun ketika menjadi khalifah dan leader, justru kekayaannya berkurang dan justru penampakan dari kemewahan itu berkurang drastis. Maka begitu pula seorang yang berilmu. Semakin berilmu, hendaknya semakin memberikan leadership dan juga pengayoman yang lebih, juga pengorbanan yang lebih. Dan jangan kita melihat bahwasanya dengan menjadi seorang yang belajar, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian kita bercita-cita mendapatkan benefit duniawi, yang mana benefit tersebut membuat gengsi kita bertambah. Kalla. Tidak. Kewibawaan seorang yang berilmu itu dilihat dari ketawaduannya malah, bukan dari kemewahannya. Kalla. Karena yang terpedaya dengan kemewahannya adalah orang-orang yang qalbunya serupa, yaitu mencari dunia dengan ilmu atau amal. Sedangkan ketika seorang yang berilmu, semakin berilmu, semakin tawadhu', itu menunjukkan sidqun niyyah, kejujuran niatan dalam merebut ilmu dan beramal. Maka salah kalau misalnya dengan ilmu ini kita itu hanya menunjukkan supaya gengsinya tinggi, dikenal dan dikenang orang, dipuja dan dipuji orang. Kalla. Maka ini bukan seorang alim yang murabbi, yang memiliki sikap leadership untuk kedepannya, melainkan hanya berisikan ego.
Tidakkah antum pernah mungkin melihat beberapa dari seorang orang berilmu, memiliki ilmu betul, namun ketika keduniaannya itu justru berkurang, majelis dan amplopnya berkurang, maka semakin kesal, ya, dan berpengaruh terhadap pendapat karena pendapatannya terpengaruh. Jadi kadang-kadang kata mereka perbedaan pendapat disebabkan perbedaan pendapatan. Dan betapa banyak manusia yang berkoar-koar tentang dunia karena merasa belum merasakannya. Ketika dia sudah merasakannya, baru dia tenang dengannya. Ketika dia kehilangan dunia itu, maka dia berkoar-koar kembali, karena itulah yang dia cari, kehilangan. Nah, berilmu itu bukan untuk syuhrah, bukan untuk gengsi, kibria, tamak terhadap pujian dan pujaan manusia. Jika itu yang ada di kalbu kita, maka harus bertaubat dan mengembalikan track menuntut ilmu ini kepada sejalur semestinya dari jalur. Maka Nabi SAW menyebutkan man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang talabal ilm, menuntut ilmu untuk berbangga-bangga dengan kaliberan ulama, yaitu disejajarkan dengan ulama misalnya, atau untuk melakukan jidal, perdebatan terhadap orang-orang sufaha yang enggak ngerti apa-apa supaya dianggap pintar, atau untuk memalingkan wajah manusia supaya melihat dirinya siapa, maka ini akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara sampel yang sangat konkret berkaitan dengan apa yang menjadi mukaddimah tadi adalah beratnya untuk mengatakan afwan, ana enggak tahu, untuk hal yang tidak diketahui. Karena beratnya mengatakan la adri, saya tidak tahu, dan memang enggak tahu, itu susah mengatakan itu. Kesusahan ini ada sebab, yaitu cintanya kepada pandangan dan pujian manusia. Dan berarti masih ada di kalbunya cita-cita duniawi dengan ilmunya ini. Kalau memang enggak tahu, katakan tidak tahu, atau katakan insya Allah anak akan cari ilmunya. Bukan merupakan aib untuk kasus-kasus yang, atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit atau memang belum dia ketahui, untuk mengatakan tidak tahu. Kecuali untuk materi-materi atau poin-poin yang tidak sempatasnya dia tidak tahu, ya. Kayak misalnya apa rukun Islam? Afwan enggak tahu. Ini mazmum. Apa misalnya hukum yang semua orang tahu? Apa hukum melacur? Wah, sebenarnya sih ya nggak bagus sih, cuman saya nggak tahu hukumnya apa. Nah, ini nggak boleh, ini keterlaluan. Ya, apa hukumnya sikat gigi, masuk rumah menyikat gigi memakai siwak, apa hukumnya? Aduh, afwan saya nggak tahu. Ini masih dimaafkan karena memang ini hal yang far'i dan juga memang perlu istinbat dari dalil untuk mengatakan ini sunnah atau enggak, perlu dalil gitu. Dan tidak semua orang memang tahu. Dan ketika seseorang dia sudah dianggap ustadz misalnya, tentu standar pengetahuannya itu harus lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak dikenal sebagai ustadz. Sehingga ketika dia mengatakan tidak tahu, itu juga dilihat apa yang dia tidak tahu. Apakah pantas seorang ustadz seperti sekaliber beliau tidak tahu hal ini? Gitu loh. Nah, itu juga akan nanti ada tinjauan. Ya.
Sekarang kalau misalnya ada seseorang mengklaim ana ustadz sunnah misalnya, atau disebut sebagai ustadz asatidzah di antara jalan asatidzah sunnah, tapi kemudian misal tidak tahu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa aja, cuma tahu Maju' Fatawa, itu pun belum pernah buka, maka ini termasuk aib, ya. Termasuk aib. Kenapa nggak tahu? Nah, ini kan standar beda. Tapi kalau ikhwan yang biasa ngaji saja untuk beramal, bukan untuk menjadi ustadz atau bukan ustadz, nggak tahu buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini bukan suatu aib. Bilang, ladri, anda nggak tahu. Wah, masa anda nggak tahu? Anda kan salafi. Wah, anda salafi, tapi anda bukan sebagai ustadz. Anda cuma pengen tahu ilmu, amalkan gitu. Itu wajar. Ya. Maka ketika anda tanyakan kepada antum, Pak, tolong sebutkan 5 kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Antum jawab, waduh, anda taunya dakwah doang. Itu pun karena pernah lihat di toko. Selain itu, waktumu dihabiskan untuk apa? Nah, itu bukunya Ustadz Yazid. Ya. Oh iya ya. Aduh, nggak tahu. Nah, memang sih ada sisi nggak baiknya karena kok nggak tahu ya. Cuman maklum. Katakan la adri, nggak apa-apa. Tercelanya bukan di perkataan la adrinya, tercelanya ayo, kenapa kok nggak berusaha gitu loh. Tapi antum mengatakan la adri untuk masalah-masalah seperti ini, labas. Karena bukan seorang ustadz, bukan seorang yang dikenal berfatwa, maka nggak apa-apa. Nah, kita sebagai talibul ilm memporsikan diri kita sebagai talibul ilm, yang mana ada porsi pengetahuan yang lazim kita ketahui sehingga mengatakan la adri itu suatu aib. Tapi juga banyak hal yang kalau kita nggak ketahui kita bilang la adri itu bukan sesuatu yang tercela. Kita lanjutkan di sini perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa min a'zami ma yajibu 'ala al-mu'allimin an yaqulu lima la ya'lamunahu Allahu a'lam. Di antara kewajiban yang paling besar atas para pengajar adalah agar mereka mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, lebih tahu. Ketika ia tidak mengetahui tentang sesuatu, katakan Allahu a'lam. Ya. Walaysa hadza yunaqidu li aqdarihim. Hal seperti ini, yaitu mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu, bukanlah suatu kekurangan terhadap kedudukan mereka, tidak menurunkan kadar. Tidak menurunkan kadar mereka. Bal hadza mimma yazidu qadrahum. Malah hal itu merupakan sesuatu yang menambah tinggi kedudukan mereka. Kedudukan orang-orang yang mengatakan la adri. Ya. Wa yustadallu bihi ala kamali dinihim, dan hal seperti itu bicara saya tidak tahu atau Allah alam menunjukkan akan kesempurnaan agama mereka. Wa taharrihim lis-shawab, dan juga menunjukkan pencarian mereka terhadap kebenaran, hormat atau pencarian mereka terhadap betul-betul mencari kebenaran. Karena orang yang gengsi mengatakan saya tidak tahu untuk hal yang dia tidak tahu, maka orang ini sebenarnya tidak sedang mencari kebenaran, melainkan mencari penghormatan. Banyak manusia mencari penghormatan tidak mendapatkannya, dan banyak manusia mencari kebenaran mendapatkan kebenaran dan penghormatan. Maka siapa yang hanya mencari penghormatan dengan topeng kebenaran, maka dia belum tentu dapat penghormatan dan dia bisa jauh dari kebenaran. Maka yang paling awal, cari kebenaran saja. Penghormatan jangan dicari. Itu akan Allah berikan sesuai dengan kadar yang lazim. Maka siapa di antara manusia yang dihormati tidak sesuai dengan kepantasan dia, maka pasti orang ini penuh dengan kepalsuan yang suatu saat ketika terbongkar kepalsuan tersebut, orang-orang berlarian darinya, tidak menghormatinya lagi. Begitu ya, kawan. Kemudian dikatakan, wa fi tawaqqufihi amma la ya'lamu fawaidu katsirah.
sikap seseorang yang tidak berkata terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, padanya terdapat banyak faedah. Antara lain, minha anna hadza huwa al-wajibu alaih, bahwasanya hal itu merupakan kewajiban atasnya. Ketika itu dikatakan wajib secara syar'i, maka melanggarnya adalah melakukan hal yang haram dan berdosa. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maka seseorang ketika dia mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahuinya sama sekali, maka dia melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk mengatakan tidak tahu, dan dia berdosa dengan itu. Wa minha annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam fama asra'a ma ya'tihi ilmu dzalika min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi. Faedah lain. Ya, ini faedah yang daqiq, faedah yang detail, faedah yang lembut, bahwa jika ia menjaga ucapannya dan berkata Allahu a'lam untuk hal yang dia tidak ketahui, maka alangkah cepat akan datang padanya ilmu untuk permasalahan tersebut, baik dari hasil kajiannya atau selainnya. Kenapa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa dia malah dapat ilmu setelah itu dengan cepat? Gara-gara dia mengatakan Allahu a'lam. Fa innal muta'allima idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqafa jadda wajtahada fi tahsil ilmiha wa ithafil mu'allimi biha. Fama ahsana hadzal athar. Karena seorang pelajar, jika ia mengetahui bahwa gurunya telah bersikap tawakuf, yaitu diam dan tidak memberikan komentar terhadap suatu permasalahan, maka pelajar ini akan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu itu dan akan memberitahu sang guru dengannya. Sungguh ini merupakan dampak yang positif. Gimana? Faham nggak maksudnya? Begini, ikhwan. Bismillah. Misal, seorang adik antum bertanya kepada anak, ya Ustadz, apa perbedaan wakalah dengan kafalah? Apa perbedaan wakalah dengan kafalah? Dan ana bukan pakar ekonomi syariah, bukan pakar fikih muamalat. Ana faham fikih ibadah, tapi fikih muamalat itu ana belum sampai misalnya. Kalau ana memaksakan diri untuk menjawab, sementara ana masih meraba-raba, buka kitab tentang wakalah atau kafalah atau buyu' itu pun berapa tahun yang lalu, dan itu pun waktu di Libya 11 tahun lalu misalnya, maka ini kan berarti takalluf. Kalau ana pintar retorika, mungkin antum yang bertanya akan tersihir dengan retorika ana, padahal itu salah, seolah-olah benar. Bisa bikin retorika gitu, padahal khata, padahal fasad, perkataannya rusak. Ana bisa. Gini, wakalah begini, akhi. Tadi apa? Kafalah begini. Jadi betul wakalah dari kata wakalah, aukala yukilu atau wakala yukilu taukilan. Oke. Jadi wakalah adalah mewakilkan gini. Padahal anda masih raba-raba, invalid. Begitu juga kafalah. Ya, tanggungan kafalah itu begini misalnya. Maka ana akan memberikan penyesatan terhadap murid ana, terhadap antum yang bertanya dan juga jemaah lain. Yang itu darar buat antum. Hanya demi apa? Ana mempertahankan posisi dan gengsi ana sebagai orang yang bisa menjawab soalan antum. Apa benefit yang didapat itu? Hanya sebagai apa? Ana masih dapat nama di hati antum. Itu aja khalas. Sementara antum tidak mendapatkan benefit yang benar sekarang. Malah justru antum rugi dengan kesoktawan ana dan takallufnya ana. Apakah antum berfaedah? Sebaliknya, antum tidak dapat faedah. Antum rugi double. Pertama, antum rugi, nggak dapat ilmu yang benar. Kedua, antum rugi dengan mengagungkan orang yang tidak layak antum agungkan dalam konteks ini. Apakah anda dapat benefit? Anda seolah-olah dapat benefit duniawi, yaitu, wah, Ustaz pintar juga nih, tahu tentang wakalah kafalah. Padahal antumnya yang bahlul, mau aja dikibulin sama anda. Ya kan? Nah,
Itu benefit apa? Hanya benefit duniawi yang suatu saat ketika terbongkar oleh beberapa ikhwan, akhi, itu jawaban Ustaz ngawur itu. Itu bukan wakalah. Itu malah namanya wadi'ah, gitu. Yang itu bukan kafalah. Ya. Itu Kak Rina. Nah, kayak kan gitu. Ya. Nah, akhirnya ya gitu, seperti itu, chaos yang tidak disadari. Tapi gini, kalau misalnya bilang antum tanya, Ustaz, apa bedanya kafalah dan wakalah? Ana jawab, wah masya Allah, antum pertanyaan luar biasa, afwan. Ana udah lama nggak murojaah bab itu, ana tidak tahu, afwan. Kira-kira kalau antum hati mulia, antum akan memandang ana amanah nggak? Amanah, karena ana mengatakan nggak tahu apa. Atau ana bilang, ana harus murojaah lagi, pekan depan insya Allah berikan jawabannya ke antum. Misalnya gitu. Itu kan baik itu. Baik. Tapi kalau ana bilang, waduh pertanyaan antum sulit akhi. Afwan waalaikumsalam. Ana nggak tahu jawabannya. Wakalah atau kafalah, ana nggak tahu, afwan banget ini, gitu kan? Dan itu akan memberikan stimulan atau apa? Injection, suntikan untuk beberapa murid mujtahid. Wah, Ustaz nggak tahu nih. Gua pengen cari tahu. Ya. Nah, murid yang masya Allah nih, dia kalau Ustaz nggak tahu, dia malah lebih penasaran gitu loh, gitu. Dan murid kayak gini nggak ada di sate santri. Sate santri rata-rata Ustaz nggak tahu, lah apalagi gua, ya udah bodo amat dah, kan gitu. Ya kan? Ana bukannya sultan sama antum, tapi ya memang begitu kan? Iya. Ya kalau ana nggak tahu. Ustaz ini nggak tahu, apalagi saya kan gitu-gitu doang. Tapi ada beberapa murid yang masya Allah, yang ketika Ustaz nggak bisa menjawab, Ustaz tawakuf nggak tahu, maka masya Allah ini, anak harus cari. Carilah dia di kitab-kitab, carilah dia di internet, apa itu wakal dan kafah bedanya di mana. Akhirnya dia dapat ilmunya, dan kemudian dia datangin Ustaz. Ustaz Afwan, ini kemarin kan ada pertanyaan tentang anak riset Ustaz, ini Ustaz jawabannya Ustaz. Ustaznya dapat apa? Info. Wah, bermanfaat ini. Kayak gitu. Ya, bermanfaat. Ya. Atau kadang-kadang begini. Sang Ustaz misalnya ditanya, Afwan Ustaz, saya pernah mendengar saya pernah mendengar hadis ini misalnya. Disebutkan hadisnya. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Waduh, wallahu alam. Saya baru pertama kali ingat hadis ini, saya nggak bisa jawab. Oke. Akhirnya kan ada murid yang tertantang langsung megang HP, kemudian buka, kemudian WhatsApp, kemudian buka game, main game. Nah, ini beda ini area. Enggak. Kemudian cari di Google atau cari di Maktabah Syamilah lafal hadis tersebut. Derajat hadisnya apa? Oh, dhaif. Oh. Setelah selesai kajian, orang ini minimal dia tahu bahwasanya hadisnya dhaif. Lebih bagus lagi dia kemudian datang ke ustaznya, Afwan Ustaz, tadi yang ditanyakan fulan tersebut, ana dapat nih Ustaz, katanya dhaif Ustaz, gitu. Gitu kan? Iya. Lah daripada so tahu, malah bilang, "Oh, saya pernah dengar nih hadis ini," padahal enggak. Ini hadis ini hasan. Gitu. Atau ini ada khilaf di antara ulama. Wah, serasa orang seolah-olah apa? Tahu khilaf. Ini ada khilaf nih di antara ulama nih. Padahal so tahu. Ya, ada khilaf di antara ulama, ya. Ini ada yang bilang ini hadis hasan, ada yang bilang hadis dhaif gitu. Ada yang bilang hadis ini ya sahih, ada yang bilang hadis ini dhaif. Udah kan enak kayak gitu tuh. Kan enak gitu. Tinggal bilang gitu aja untuk semua hadis tuh. Iya. Atau gampangnya gini, ditanya, Ustaz, Anda pernah mendengar hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh siapa ya Ustaz ya? Supaya belaga pinter. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, begitu. Hadis Muslim ini. Gitu. Benar nggak? Benar nggak kira-kira? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hah? Benar nggak? Selalu benar kan jawaban itu kan? Tapi kan orang melihat, wah, tahu nih dia. Ustaznya tahu nih hadis riwayat Muslim. Padahal kan Muslim yang ana maksud adalah ya orang Muslim, bukan Muslim bin Hajjaj
An-Naisaburi bukan. Ini kan ada tadlis di sini, pemalsuan sebenarnya. Ada dia termasuk apa ya namanya itu ta'rid ya atau ma'arid ya, termasuk ini penipuan sebenarnya. Mengelabui orang-orang supaya tahu perawi hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslim ini, saya tahu ini. Jadi kan pikiran jemaah apa? Oh, berarti ini hadis ini sahih karena sahih Muslim. Padahal ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dhaif derajat misalnya. Tapi ditadlis apa? Oh, ini Ibnu Khuzaimah kan Muslim. Tapi ada kemudian bilang, Ustaz afwan Ustaz, itu hadis riwayat Abu Dawud, Ustaz. Tanya, Abu Dawud Muslim enggak? Ngejebak ya. Iya. Abu Dawud Muslim enggak? Nah, jadi talib yang mujtahid dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya dan memberitahu sang guru dengannya. Ini dampak yang positif. Dampak yang positif. Ya. Ada cerita juga seorang syekh ya. Di antara ulama Saudi terutama, ada kebanyakan mengikuti ulama Saudi kajian-kajiannya. Di antara ulama yang ana ikuti manhajiyah dan tariqatul tadris, tariqatul tafakkur, tariqatul tafkir ya, cara berfikir yang serupa, itu ana mengikuti di antaranya Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Itu beliau termasuk orang yang pakar akidah, namun juga sangat mendalam dalam usul fiqih dan juga khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, terutama Asy'ariyah atau Jahmiyah dan segala turunannya lah ya. Syekh Yusuf Al-Ghafiz ini ya hidup di zaman Syekh Utsaimin, beliau juga sudah sebagai mudarris, pengajar. Dan suatu ketika ada seorang alim yang bertanya kepada Syekh Utsaimin tentang suatu hadis dan penjelasannya. Karena hadis ini berkaitan dengan masalah takfir, pengkafiran dan semisalan, lupa ya. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, hadis ini iskal ya Syekh, apa hadis ini memiliki iskal, Anda memiliki iskal dalam memahami hadis-hadis ini. Gimana cara mengkompromikan hadis A dengan hadis B? Maka Syekh Utsaimin hanya menjawab, hadis ini wadih ala zahiriha. Ala zahiri, yaitu wadih, hadis ini jelas sesuai dengan zahir maknanya, khalas gitu. Jawaban dari Syekh Utsaimin ini global. Ya. Ya. Maka ini membuat beliau penasaran gitu. Bagaimana cara memahami hadis ini? Syekh Utsaimin aja hanya menjawab global dan enggak memberikan jawaban terperinci. Gitu loh, enggak memberikan jawaban terperinci. Tapi Syekh Utsaimin enggak mengatakan Allahu a'lam, enggak mengatakan begitu. Enggak mengatakan la adri juga memang. Tapi mengatakan global, wadih, sesuai dengan zahirnya hadis ini. Anda lupa hadisnya apa? Maka sekian lama penasaran, kemudian ada seorang syekh yang mengatakan kepada alim ini, antum sudah tanya belum kepada Syekh Yusuf Al-Ghafiz? Itu tahun 90-an itu. Sampai sekarang beliau termasuk derajatnya ma'ali syekh, termasuk salah satu anggota Hayat Kibar Ulama Saudi, Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Nah, antum sudah tanya belum kepada Syekh Yusuf Al-Ghafiz itu? Syekh Yusuf Al-Ghafiz tentu tidak seumur dengan Syekh Utsaimin, di bawahnya jelas. Ya termasuk bawahan murid itu. Tapi ketika itu sudah ngajar. Dan kemudian kata sang alim ini, yang mana Syekh Yusuf Al-Ghafiz? Itu. Yang kadang datang kemari. Kadang kelihatan nanti ada orangnya. Kemudian dilihat, oh dia orangnya. Yang selalu diam, enggak pernah ngomong. Ke kantor, ke maktab di sini maksudnya kantor. Datang, duduk, serap gahwah, ngopi, sebentar, diam udah gitu doang. Jadi duduk, diam, enggak ngomong sama siapa-siapa. Diam aja karena enggak ada yang ngajak ngomong. Ya. Diam aja, diam. Coba tanya beliau soal hadis ini. Maka sang alim ini kemudian tanya, ana pengen melihat pendapat antum mengenai hadis ini. Tolong jelaskan kepada ana secara mufassal, secara terperinci hadis ini.
Itu dalam sekejap itu, maka Syekh Yusuf Al-Ghafiz hafizallah, beliau menjelaskan detail dari awal sampai akhir dengan segala wujuh atau segala sisi, semua sisi. Beliau hajar itu sampai nggak percaya, subhanallah. Nggak percaya dengan mampunya Syekh Yusuf ini memberikan syarah, penjelasan yang betul-betul terperinci, mengenyangkan, dan bahkan banyak sekali hal-hal yang belum diketahui alim ini dapat dari Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Pada waktu itu usianya mungkin masih berapa gitu. Mungkin ketika itu masih 30-an. Sekarang udah 60 sekian. Terkesiap beliau. Ya. Itu. Dan kuatul hifz, kuat hafalannya itu luar biasa Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Sampai dalam beberapa pelajaran dalam pelajaran Masjid Nabawi, ketika muhadharah, ketika kajian kitab, ya, beliau itu menyebutkan, menjelaskan, dan di antara penjelasan beliau menyebutkan apa yang persis termaktub di kitabnya Ibnu Taimiyah Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql, dengan nasnya langsung satu paragraf panjang. Beliau menyebutkan menyebutkan gitu tanpa teks. Ketika dicek oleh beberapa tulab, ini kalimat dari mana gitu. Akhirnya dicek oleh beberapa tulab, diketahui dari kitab Dar'u Ta'arudin Naql wal Aql karya Ibnu Taimiyah yang cetakan yang bisa 9 jilid itu atau 10 jilid. Karena sekarang kan nyari teks kan gampang. Ternyata itu yang terucap dari perkataan Syekh Yusuf itu adalah persis seperti apa yang ada di kitab panjang itu. Subhanallah. Itu enggak disadari oleh keumuman jemaah, tapi beberapa talib bertaharri dan mencari tahu. Ini beberapa kalimatnya Syekh ini kok, Syekh Yusuf ketika ngajar kok kalimatnya itu betul-betul apa ya? Kayak kalimat kitab yang mendalam dan betul-betul harus betul difikirkan. Ana sendiri kalau mendengar kajian beliau, itu setiap kalimat itu harus betul-betul detail antum memahaminya. Ya. Maka terkejutlah itu di antara para masyayikh yang muhaqqiq dan juga kalimat-kalimatnya kuat namun memang berat, Syekh Yusuf Al-Ghafiz. Enggak terkenal di Indonesia. Tulabul ilm bahkan banyak yang enggak tahu di Indonesia. Tapi bagi tulabul ilm Jami'ah Madinah, UIM, itu mereka tahu. Syekh Yusuf Al-Ghafiz masyhur di sana. Ngajar bulanan di Masjid Nabawi. Kalau sekarang beliau ngajar rutin bulanan ya, ngajar tafsir dan juga ngajar kitabnya Ibnu Qudamah Rawdatun Nazir. Ya, sebelumnya kitab Al-Isyarah fi Usul Fiqh karya Al-Baji rahimahullah. Al-muhim, hikmah dari jawaban Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin mengatakan ala zahiriha, gitulah. Sesuai dengan zahirnya aja, global. Kita enggak tahu Syekh Utsaimin apakah memang enggak bisa menjelaskan, wallahu alam, itu enggak tahu. Atau mungkin Syekh Utsaimin ingin mendidik si murid ini supaya antum harus makin penasaran. Paham enggak, ikhwan? Kadang-kadang kita itu enggak mau memberi jawaban yang mudah pada murid supaya dia itu terus dengan penasarannya dan mengeksplor terus. Kadang-kadang kita enggak memberikan kepada anak kita suapan yang mudah di beberapa kesempatan supaya rasa penasaran dia itu makin tercetus dan akhirnya dia berhasil mendapatkan ilmu dengan cara yang tidak instan. Itu kadang begitu, ya kawan. Ya, tidak semua pertanyaan langsung kita jawab segera kan? Ya kan gitu. Ya, supaya membangkitkan rasa penasaran talib. Itu hikmahnya. Dan itu merupakan dampak yang positif. Ini udah azan belum, ya kawan? Belum ya? Atau mau kita azan segera? Berapa menit lagi kira-kira? 3, 2, 1. Taib. 5 menit. Taib. Kemudian dikatakan lagi wa minha idza tawaqqafa fima la ya'rif kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi fima yajzimu bihi min al-masail. Kalau misalnya seseorang menahan diri dari sesuatu yang tidak ia ketahui, maka hal itu sebagai bukti akan pribadinya yang terpercaya. Oh, anda nggak tahu afwan. Oh, berarti ini orang biasanya nggak sembarang ngomong, gitu kan?
dan juga sifat amanahnya serta keyakinannya terhadap sikap tidak berkomentar akan suatu permasalahan. Kama anna man 'urifa minhu al-iqdamu 'ala al-kalami fi ma la ya'lam kana dhalika da'iyan lir-raybi fi kulli ma yatakallamu bih hatta fil umur al-wadihah. Adapun sebaliknya, orang yang dikenal akan jur'ahnya, keberaniannya dalam berkomentar terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, keberaniannya dalam berbicara akan hal yang dia nggak paham gitu loh. Itu udah berani nih orang. Ketika antum tahu nih orang berani ngomong sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti, maka di situ antum bisa menotis dan menyimpulkan ini orang biasanya meragukan nih kayak ini. Ya, maka demikian itu dapat menyuruh kepada keraguan terhadap apa yang dia bicarakan meski dalam perkara yang jelas sekalipun. Ya, antum ketemu orang yang sok tahu, maka kedepannya antum akan memvonis, akan mengkhawatirkan ucapannya yang lain ini adalah sok tahu juga. Oke. Tapi kadang-kadang vonis sok tahu itu juga dikeluarkan oleh orang yang juga sok tahu. Benar nggak Pak? Kadang-kadang vonis sok tahu loh itu keluar dari lisan orang yang juga sok tahu. Nah ini repot nih. Satunya sok tahu, satunya memvonis sok tahu, padahal dia juga nggak tahu. Sok tahu loh, gua yang tahu. Ini ketahuan nih, dua-duanya sama-sama sok tahu nih. Kita yang nonton bingung juga nih. Dia nggak ada yang benar nih. Udah gue yang benar. Antum juga sok tahu juga. Jadi sok tahu ini namanya circle sok tahu. Ya. Tapi kemudian berikutnya, bahkan dalam perkara yang jelas sekalipun. Berikutnya dikatakan oleh di sini masih oleh As-Sa'di rahimahullah, annal mu'allima idza ra'a minhu al-muta'allimuna at-tawaqqufa fima la ya'lam kana dhalika ta'liman lahu wa irshadan li hadhihi at-tariqati al-hasanah. Seorang guru jika diketahui oleh muridnya bahwa ia mengambil sikap tawakuf, diam, sukut dan tidak angkat bicara terhadap suatu permasalahan yang tidak dia ketahui, ini menjadi misal. Ini menjadi guru yang misali, teladan. Ini dapat menjadi suatu pengajaran dan bimbingan bagi para murid akan cara bersikap yang baik tersebut. Karena guru kencing berdiri, murid kencing beleberan. Maka kalau guru sotoy, murid asyaddu sotoyan min guru, akbaru sotoyan. Ya. Jadi kalau misalnya, dan antum bisa melihat, guru itu bisa memberikan efek kepada muridnya dari segi bukan hanya ilmu, tapi sikap, mauqif. Ya. Guru tawakuf, maka murid tahu diri. Guru sok tahu, murid bisa lebih sok tahu lagi. Guru egois emosional, murid bisa lebih-lebih lagi. Murid akan menerbitkan sikap-sikap emosional kepada umat. Begitu. Sekarang bagaimana bisa orang-orang berkumpul di lapangan, entah event apapun, nggak perlu kita sebutkan karena selalu tentang politik, yang mana pemerakarsanya itu adalah ulama atau ustadz, atau yang dianggap ulama, dianggap ustadz. Pasti orasi dari ulama ustadz ini emosional, terkesan ilmiah. Padahal ini hanyalah sikap emosional politik. Ada kepentingan di balik itu, ada hubbus syuhra di balik itu. Namun lihat bagaimana orang-orang ini membebek dan membeo kepada mereka. Mau aja gitu loh. Kenapa? Karena murid itu bisa terpancing dengan bagaimana leader mereka dan guru mereka. Kalau gurunya nggak tawakuf, ayo kita ini terpancing ikutan. Malah lebih jelek lagi. Sementara ketika demo atau ngumpul bersama, ya misalnya ada yang ngegebukin, ya. Ada yang teriaknya lebih lantang daripada gurunya kadang-kadang. Nah itu, gurunya lagi ngapain ketika itu? Ngopi, nyantai, biar murid ada aja yang itu. Tuh lihat, ya bisa berpengaruh. Maka kalau guru ini dengar azan, maka ya udah kita azan. Iya, ya udah, fadhal. Baik, kita lanjutkan sebentar insyaallah. Ya, tadi tentang teladan dari seorang alim yang tawakuf dan tidak angkat bicara terhadap suatu permasalahan yang tidak diketahui. Itu adalah bimbingan, itu adalah sekaligus sebagai bimbingan terhadap para penuntut ilmu. Dan meneladani seseorang dengan perkataan serta perbuatannya sekaligus,
itu lebih ablagh, lebih bisa sampai ketimbang sekadar meneladaninya hanya dengan perkataannya saja. Taib wa qala al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Ibnu Muflih ini di antara ulama mazhab Hanbali yang masyhur, dan beliau memiliki pandangan, beliau memiliki periwayatan terhadap sikap-sikap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Muflih al-Hanbali ini memiliki kitab yang termasuk kitab yang sangat fantastis ya untuk mazhab Hanbali, yaitu kitab Al-Furu'. Yang kemudian diberikan beberapa tambahan oleh Al-Mardawi dengan kitab Tashih Al-Furu'. Dan juga Ibnu Muflih Al-Hanbali memiliki kitab yang juga fantastis ya, yaitu kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Di sini Ibnu Muflih Al-Hanbali beliau menyebutkan faslun. Nah, ini di kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ini enggak disebutkan di buku ini, dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Faslun fi qaulil alim la adri wa tiqai at-tahajjumi 'ala al-fatwa. Suatu pasal dalam kitab. Pasal tentang perkataan seorang alim I don't know, dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa sembarangan. Lalu beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Idza taraka al-'alimu la adri usibat." Ya. Maka usibat maqatiluhu. Wa kadza qala Ali bin Al-Husain. Maka jika seorang alim melalaikan ucapan aku tidak tahu, maka kebinasaan akan menimpanya. Maqtal, ya, kebinasaan ya akan menimpanya. Dan dikatakan oleh Malik, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah imam kaum muslimin. Dikatakan oleh Imam Malik seperti itu juga. Ini sama ya perkataan Ibnu Muflih, Ibnu Abbas dan juga Imam Malik, sama ya. Kemudian setelah Imam Malik, ia juga berkata Rasulullah SAW. Imam Malik berkata, "Kana Rasulullah SAW imamul muslimina wa sayyidul alimin. Yus'alu 'anil syai' fala yujibu hatta ya'tiyahul wahyu minas sama'." Rasulullah SAW adalah imamnya kaum muslimin dan penghulu bagi seluruh alam. Jadi imam muslimin wa sayyidul alamin. Ketika beliau ditanya tentang sesuatu, maka beliau tidak segera menjawabnya sampai turun wahyu dari langit kepada beliau. Masya Allah, enggak langsung menjawab. Wa qala asy-Sya'bi la adri nisful ilm. Asy-Sya'bi berkata, perkataan aku tidak tahu adalah separuh ilmu. Separuh ilmu itu perkataan enggak tahu. Maksudnya apa separuh ilmu itu perkataan enggak tahu? Bisa dimaknai bahwasanya perkataan aku tidak tahu itulah adab, dan adab itulah separuhnya ilmu. Maka ilmu tanpa adab maka kehilangan separuh. Paham gak ya? Ngerti gak maksudnya? Orang punya ilmu tapi punya adab, enggak punya adab. Orang enggak bakal menganggap ilmunya sempurna. Bahkan sebagian orang menganggap ini enggak punya ilmu. Dimutlakan nggak punya ilmu, padahal dia punya ilmu yang besar, ilmunya masya Allah. Tapi ketika adabnya nggak ada, maka orang bisa menganggap ini memang punya ilmu separuh, tapi kita nggak ngambil karena adabnya nggak ada. Maka adab mengatakan aku tidak tahu termasuk adab, maka ini separuhnya ilmu. Ini salah satu tafsiran terhadap perkataan Asy-Sya'bi. Boleh juga dimaknai yang lain, ya, boleh juga dimaknai yang lain, misalnya mengatakan bahwasanya seorang alim tidak mungkin mengetahui segala ilmu. Tidak mungkin mengetahui segala ilmu. Enggak mungkin semua ilmu itu ada pada diri seorang alim saja. Enggak mungkin. Maka ketika seorang alim mengatakan aku tidak tahu, maka ini menunjukkan memang separuh dirinya seperti itu.
Itulah ilmu dia separuh memang. Faham nggak maksudnya, ikhwan? Ilmu yang ini antum belajar 40 tahun fokus belajar ilmu, ana tanya, apakah antum telah berhasil merangkai semua ilmu dalam diri antum? Enggak mungkin, wallah. Kalla, enggak mungkin. Ya. Kalau waktu belajar dari usia 10 tahun sampai 50 tahun, serius belajar, menghafal ini itu, apakah semua ilmu syar'i sudah antum kuasai? Enggak, belum bisa, belum. Pasti antum ada kesempatan mengatakan la adri. Pasti. Enggak semua ilmu, enggak mungkin semua ilmu. Sebut aja satu orang alim dari kalangan sahabat sampai sekarang yang tidak pernah mengatakan Allahu a'lam karena tahu segalanya, enggak ada. Rasulullah SAW pun beberapa kali mengatakan Allahu a'lam, Allahu wa Rasulullah a'lam. Lihat ketika ditanya malaikat Jibril, mata sa'ah mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya antum sama ana sama-sama enggak tahu. Lo lihat. Mata sa'ah, padahal inilah yang dinanti-nanti, kapan hari kiamat, inilah kepentingan seluruh umat. Tapi enggak tahu. Enggak tahu. Itu Rasulullah lah. Ya. Maka mengatakan la adri itu menunjukkan ya beginilah kita. Ilmu kita enggak seberapa, gitu loh. Itu versi kedua. Kemudian dan telah sahih riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mengatakan ilmu thalathah. Ilmu ada 3, kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa la adri. Ilmu ada 3, yaitu kitabun natiq, kitab yang berbicara, itu Al-Quran. Ilmu yang 3 yaitu Al-Quran, sunnah yang berlaku yaitu hadis, dan mengatakan aku tidak tahu. 3 itu ilmu. Quran, sunnah, anda enggak tahu. Ini 3 ilmu nih. Ilmu itu 3. Sehingga bisa ditafsirkan begini. Apa-apa yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, baik eksplisit atau non eksplisit, baik isyarat maupun makna ataupun zahir lafal, tidak ada dalam Al-Quran sunnah, maka itu antum jawab tidak tahu. Itu menunjukkan antum mengerti terhadap posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam keilmuan. Ya begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sampai situ. Kita akan lanjut pada, anda nggak tahu pekan mendatang nanti akan anda infokan ke Bang Win insyaallah apakah ada kajian atau enggak, ya, karena ada posibilitas ada safar kemungkinan. Tapi nanti kita pastikan lagi insyaallah. Ya insyaallah nanti teruskan lagi perjalanan kita di kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.